Nah, emosi apa aja yang bisa menyebabkan kanker pada rahim? Ya, kalau kanker ini pada rahim, insya Allah ini sangat berhubungan sekali dengan suami kita. Yang pertama itu suami, yang kedua prosentasenya agak turun dikit anak. Atau orang tua yaitu ayah kita. Ini bagi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang tak terhingga bagi kami segenap kru Bengkel Hati ketika kami bisa bersilaturahim lagi bersama Anda. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema menyembuhkan kanker rahim. Sebelum saya membahas tentang tema ini bersama narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita, yakni Al-Ustaz Kang Mas Danu. Saya sapa terlebih dahulu. Piye kabari Kang Mas? alhamdulillah apik-apik Wai. wae. Ini karena banyak yang hadir dari Jawa, saya jadi bahasa Jawa, Ustaz. Ya, saya absen dulu, Ustaz. Ya. Boleh, boleh. Yang pertama, Majelis Taklim Miftahus Sa'adah Cipayam Cianjur. Waalaikumsalam. Ci itu kalau bahasa Sunda cai, ya, air ya. Kalau peyem bukan perawan, bukan. Peyem berarti
air tape berarti ya. Subhanallah. Bawa tape Bu. Sama aja, sarua we. Yang kedua ada Majelis Taklim Baitut Taqwa Kaligawe Semarang. Gawe apa Bu? Ada Majelis Taklim An-Nida Jakarta. Subhanallah, ini majelis taklim Ustaz, udah kayak air laut. Iya. Pasang surut, giliran pasang banyak banget, giliran surut nggak ada yang hadir. Juga yang terakhir ada Majelis Taklim, Majelis Zikir Ar-Rijal Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini majelis zikir, orangnya ahli zikir semua Ustaz. Alhamdulillah, orang ahli zikir luar biasa, mukanya cerah, mukanya mencorong. Nih kayak yang di depan nih kena sinar lampu. Baik Ustaz, kita akan membahas sebuah tema di sini kaitannya banyak dengan kaum hawa Ustadz ya. Menyembuhkan kanker rahim. Kira-kira nih Ustadz, perilaku apa saja yang menyebabkan kanker rahim? Dan kira-kira bagaimana solusinya Ustadz? Monggo, tafadhal. Iya, memang kanker ini sampai sekarang ini juga kalau dikatakan obatnya ada memang agak sulit ya. Untuk meredakan bisa, karena banyak sekali orang-orang barat yang terkena kanker ya bablas istilahnya. Bablas itu meninggal. Bablas nih gimana maksudnya? Bablas nyawanya, bablas. Ini bablas angin nih. Bablas anginnya. Jadi kanker ini tidak semata-mata datang sebulan langsung mengerikan, enggak sih. Yang harus kita ketahui, kanker ini adalah salah satu penyakit yang memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala dalam konteks yang empunya ini memang emosinya cukup tinggi. Nah, emosi apa aja yang bisa menyebabkan kanker pada rahim? Ya, kalau kanker ini pada rahim, insya Allah ini sangat berhubungan sekali dengan suami kita. Yang pertama itu suami, yang kedua prosentasenya agak turun dikit anak. Atau orang tua yaitu ayah kita. Ini bagi para wanita ini umpamanya belum punya suami sudah terkena kanker rahim. Kalau saya biasanya langsung memberikan pengertian bahwa beliau biasanya sering jengkel, sering emosional sama ayah. Bukan berarti kalau terkena kanker rahim, maaf-maaf nih sebagian dari segolongan orang-orang tertentu kalau rahimnya terkena kanker, kebanyakan maaf-maaf nih, kebanyakan hubungan seksual umpamanya. Jadi saya kurang setuju karena yang saya alami dengan banyak banyak yang terkena kanker rahim, beberapa banyak itu malah SD, SMP kelas 1. Jadi kalau ada analisa kanker rahim itu dari hubungan bebas seksual itu saya kurang setuju. Ya. Jadi intinya insya Allah itu disebabkan karena emosi yang kuat sekali, khususnya bagi yang sudah akil balik adalah emosi yang kuat terhadap ayah jika beliau belum mempunyai suami, dan emosi yang kuat kepada suami jika sudah mempunyai suami. Kalau suaminya sudah tidak ada, rukun-rukun aja anaknya jengkelin, nah biasanya anak itu yang jadi masalah lagi. Jadi insya Allah kita mengetahui bahwasanya dari akhlak mana kanker rahim ini muncul, yaitu akhlak emosional khususnya berhubungan dengan suami atau ayah atau anak kita yang sangat berlebihan, yang kita lupa belum memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Khususnya yang kita lupa belum memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah disinilah Allah memunculkan kanker rahim ini agar kita ingat
kita sadar bahwasanya kita masih ada salah di hadapan Allah, ya. Sehingga kita harus mengacu pada firman Allah yaitu memohon ampun. Memohon ampun, habis sholat jelas diucapkan, ya Allah jika saya sering salah dengan suami saya, sering banyak dosa, sering melawan suami saya mohon ampun. Tapi memang insya Allah kita harus memahami bahwa kanker ini adalah penyakit yang sangat menakutkan. Jadi istilahnya pembunuh nomor 1 istilahnya di dunia, ya. Jadi kalau kita menginginkan, kaum Hawa yang muslim menginginkan tidak terkena kanker, khususnya jangan hobi marah. Jadi kalau dijengkelin tersenyum, jengkelin lagi tersenyum, jengkelin lagi tersenyum, pergi gitu aja. Kita harus menyadari kanker ini adalah suatu hal yang harus kita pikirkan. Kalaupun ada yang terkena, harus benar-benar serius, memohon ampun pada Allah Ta'ala, meminta maaf pada suami, atau meminta maaf pada ayah kita, atau meminta maaf pada anak kita, tidak apa-apa. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala terus menerus. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga kanker rahim tersebut bisa tersembuhkan oleh Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz, kalau tadi yang Ustadz utarakan ya, itu kan ada pengobatan dari sisi batiniah ya. Nah kira-kira kalau dari sisi lahiriah, kira-kira ada nggak Ustadz semacam obat herbal yang bisa mengurangi dan lain sebagainya? Kalau obat herbal relatif biasanya kalau kanker ada, cuma reaksi untuk sembuhnya agak lambat daripada obat-obat kimia dari kanker sendiri. Kalau kanker kan ada apa namanya itu kemo. Tapi ya gimana lagi kalau sudah memang nggak ada, mau gimana? Mau kita bilang protes ini dokter malpraktek gak boleh. Itu sudah menurut aturan beliau sudah seperti itu. Jadi kalau kita menuduh itu jangan. Kita yang tidak puas dan nafsu kita yang terlalu besar. Baik.